Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Elsi Purba dengan NIM 2310521008 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan acak lengkap faktorial dan rancangan acak kelompok faktorial, di mana saya mendapatkan suatu kasus, yaitu pengaruh pemberian jenis mulsa dan frekuensi pemupukan terhadap tanaman, di mana faktor M adalah jenis mulsa, M0 adalah tanpa mulsa, M1 menggunakan mulsa plastik, M2 menggunakan mulsa organik, dan faktor F adalah frekuensi pemupukan, F0 tanpa pupuk, F1 pupuk setiap 1 minggu sekali, dan F2 adalah pupuk setiap 2 minggu sekali. Di sini saya sudah mendapatkan data, yaitu kombinasi perlakuan MOF M0 F0 M0 F1 sampai dengan M2 F2, di mana setiap perlakuan mengalami pengulangan selama 4 kali. Dan untuk mengetahui atau mencari kesimpulan dari hasil data atau percobaan yang dilakukan untuk mengetahui jenis mulsa mana dan frekuensi pemupukan mana yang terbaik, kita akan melakukan analisis. Yang pertama-tama kita akan menjumlahkan hasil dari perlakuan dan ulangan, di mana jika menggunakan Excel, kita akan menggunakan rumus sama dengan sum. Kita akan ngeblok dari ulangan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, lalu di enter. Maka nanti dengan secara otomatis jumlah dari keempat ulangan tersebut akan terlihat pada tabel jumlah. Dan untuk selanjutnya, kita tinggal ngedrag dari atas hingga ke bawah seperti ini. Nah, dengan otomatis nanti pada Excel akan terlihat jumlah masing-masing dari kombinasi perlakuan. Kemudian setelah mencari jumlah, kita akan mencari rata dari setiap perlakuan dengan menggunakan rumus sama dengan average, yaitu ngeblok dari ulangan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian sama seperti mencari jumlah, kita hanya perlu mendrag dari atas hingga ke bawah. Maka secara otomatis Excel akan menampilkan rata dari setiap perlakuan. Kemudian setelah mencari jumlah dan rata, kita akan mencari nilai dari FK. Untuk mencari atau menghitung faktor koreksi dari data berikut, kita dapat menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan kita klik yang jumlah dari seluruhnya, yaitu F4 dipangkatkan 2 lalu dibagi dengan 36. 36 itu adalah jumlah seluruh ulangan. Dari ulangan 1, 2, 3 hingga ke bawah ini adalah ulangan yang totalnya adalah 36. Kalau kita enter, maka dengan otomatis nilai dari faktor koreksinya akan terlihat pada Excel. Setelah mengetahui nilai faktor koreksi, jumlah dan rata, kita masuk kepada tabel 2 arah dari data yang sebelumnya, di mana dari data yang sebelumnya akan dikelompokkan masing-masing menjadi seperti ini. Setelah mengelompokkan sesuai dengan nilai masing-masing seperti M0, F0, M1, F1, kita kembali menghitung jumlah dan ratanya,
Dimana sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan rumus sama dengan sum, lalu kita blok semua data-data dari M0, lalu tinggal kita enter. Sama seperti M0, di M1 juga kita menggunakan rumus yang sama dengan sum, lalu diblok semua nilai dari M1, lalu enter. Kemudian kita juga mencari rata dari M0 dengan rumus sama dengan average, lalu ngeblok semua data dari F0, F1 dan F2. Enter. Kemudian setelah mengetahui rata dari M dan jumlah dari M, kemudian kita akan mencari jumlah dari F dan rata dari F. Sama seperti M, rumus yang digunakan adalah sama dengan sum. Lalu kita ngeblok semua data dari FO, kemudian kita enter. Kemudian untuk F1 juga sama, kita menggunakan rumus sama dengan sum lalu ngeblok semua data-data yang ada pada F1. Setelah mencari jumlah dari F, kemudian kita akan mencari rata daripada F, mulai dari F0. Dengan menggunakan rumus yang sama dengan mencari M sebelumnya, yaitu menggunakan sama dengan average, lalu ngeblok semua data-data yang ada pada F. Begitu juga dengan F1 dan F2. Selanjutnya kita akan menjumlahkan masing-masing dari jumlah F maupun M. Kemudian setelah melakukan tabel dua arah, kita akan masuk ke dalam analisis ANOVA, di mana pada analisis ANOVA rancangan acak lengkap, kita akan melakukan analisis yaitu perlakuan M, F, MF atau kolom dan baris, lalu interaksi, galat, dan total. Yang pertama-tama kita lakukan untuk mengetahui ANOVA-nya yaitu untuk mencari dari DB total. Untuk mengetahui DB total, kita menggunakan rumus sama dengan konta, kemudian kita ngeblok semua data atau ulangan dari kombinasi perlakuan, yaitu ulangan 1, 2, 3, dan 4, kemudian dikurang 1. Dan hasilnya adalah 35. Setelah mengetahui DB total, kita kemudian mencari DB perlakuan dengan menggunakan rumus konta, yaitu ngeblok semua perlakuan dari M0, F0 hingga M2, F2 dikurang 1. Kemudian untuk mencari DBM, sama seperti tadi, sama dengan kontak, terus kemudian kita ngeblok M0, M1, M2 dikurang 1. Kemudian untuk mengetahui DBF juga sama. DBF, maaf, di sini ada kesalahan. Untuk mengetahui DBF sama dengan konta, terus kita akan ngeblok dari maaf, akan saya ulang. Untuk mengetahui DB dari F, kita akan menggunakan rumus sama dengan konta, lalu kita akan ngeblok nilai dari F, yaitu F0, F1, dan F2, kemudian dikurang 1. Saya bulatkan dulu. Oke. Kemudian kita masuk kepada DB interaksi. Di DB interaksi, kita juga
menggunakan rumus Excel di mana kita akan mengurangkan dari DB perlakuan dikurang DBM dikurang DBF. Lanjut, kemudian kita akan mencari dari jumlah kuadrat. Yang pertama-tama kita akan mencari jumlah kuadrat dari perlakuan atau jika perlakuan dengan menggunakan rumus yaitu sama dengan Sumsky. Lalu kita ngeblok semua jumlah dari perlakuan yaitu M0 F0 sampai dengan M2 F2, kemudian dibagi 4 lalu dikurangi dengan faktor koreksinya. Di mana 4 ini adalah total dari semua ulangan. Karena ulangannya ada 4, maka akan dibagi 4 lalu dikurangi dengan FK. Kemudian untuk mengetahui JK dari M, sama seperti yang tadi menggunakan rumus Sumsky, lalu kita akan ngeblok jumlah dari pada nilai M0, M1, dan M2. Kemudian dibagi dengan 12, lalu tidak lupa juga dikurangi oleh nilai FK itu. Di mana 12 ini adalah hasil dari 3 dikali 4, yaitu untuk M ada 3, lalu pengulangannya ada 4, menjadi 12. Kemudian untuk mengetahui JKF sama seperti JKM tadi, itu sama dengan Sumsky, lalu ngeblok jumlah dari F0, F1, dan F2 dibagi 12 dan tidak lupa dikurang oleh FK atau faktor koreksi. Selanjutnya untuk mengetahui JK Galat yaitu JK total dikurangi oleh JKM dikurang oleh JKF dan dikurangi JK interaksi. Tapi sebelum mencari nilai dari JK perlakuan, JKM, JKF, yang pertama dilakukan adalah menghitung JK total, di mana JK total dari ini adalah sama dengan sum, terus ngeblok semua data, lalu dikurangi faktor koreksi. Kemudian kita akan masuk ke dalam atau mencari kuadrat tengah, di mana untuk mencari nilai kuadrat tengah perlakuan, kita menggunakan rumus sama dengan JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Begitu juga dengan KTM, atau agar lebih singkat, kita hanya akan ngedrag dari atas hingga ke bawah. Lalu kita akan mencari F hitung. Kita akan mencari F hitung dari M, di mana F hitung M kita menggunakan rumus sama dengan KTM dibagi dengan KT Galat. Lalu untuk yang F juga sama, yaitu KTF dikurangi dengan KT Galat. Untuk mencari F hitung, itu hanya akan atau itu adalah menggunakan pembagi, yaitu KT Galat. Nilai dari F dibagi dengan nilai dari KT Galat. Kemudian untuk mencari interaksi juga sama seperti pada yang sebelumnya, yaitu nilai dari KT interaksi dibagi dengan nilai dari KT Galat. Kemudian kita masuk kepada F5%. Dengan menggunakan rumus sama dengan fin V
0,05 lalu ke maaf, menggunakan rumus sama dengan fin V 0,05 lalu kita pilih dBm dan juga dB Galat. Nah, untuk selanjutnya mencari F5% dari F juga sama menggunakan rumus fin V 0,05 lalu kita pilih dBf dan dB Galat. Atau untuk lebih singkatnya, kita hanya akan ngedrag dari atas hingga ke bawah. Kemudian untuk keterangan, kita akan menggunakan rumus pemisalan, yaitu sama dengan if jika F5% dari M lebih kecil dari F hitung dari M, maka dia akan NS atau non-signifikan. Jika lebih besar, maka dia signifikan. Lalu untuk seterusnya kita dapat ngedrag dari atas ke bawah. Nah, lalu kita lanjut untuk uji lanjut, yaitu uji lanjut BNJ. Di mana untuk mengetahui uji lanjut dari BNT ini, kita menggunakan rumus sama dengan tin V 0,5 lalu sama seperti tadi 0,05 kita klik nilai dari dB Galat lalu dikali atau menggunakan rumus SQRT lalu kita memilih atau 2 dikali nilai dari KT Galat dibagi 4 kali 3, di mana 4 kali 3 itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu perlakuan dikali ulangan, karena perlakuannya ada 3 dan ulangannya ada 4, maka 4 dikali 3. Lalu kita akan mencari notasi dari setiap perlakuan. Yang pertama kita akan mencari perlakuan dari M. Kita bisa ngambil dari sini. Kita ambil perlakuan M0, M1, M2 dan rata-ratanya. Lalu kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil atau kita tinggal melakukan seperti yang saya lakukan di Excel, yaitu ke data lalu ke sort, terus kita pilih rata lalu kita pilih yaitu large to smallest. Maka nanti dengan otomatis akan diurutkan dari yang terbesar dan ke yang terkecil. Setelah itu kita akan mencari selisih dari rata M2 dan M1 menggunakan rumus sama dengan kita klik rata dari M2 lalu dikurang dengan rata M1 lalu kita enter. Tanda dolar pada rumus ini yaitu untuk membatasi agar nanti untuk selanjutnya kita tinggal ngedrag seperti ini. Jadi kita tinggal ngedrag dan dengan otomatis datanya akan atau hasilnya akan ditampilkan menggunakan rumus yang sama. Dan untuk keterangan non signifikan dan signifikannya sama seperti tadi, kita menggunakan pengandaian, yaitu dengan rumus sama dengan if jika selisih dari M2 dan M1 ini lebih kecil dari BNT 5%-nya, maka dia non-signifikan. Tapi jika dia lebih besar dari nilai BNT, maka dia signifikan. Begitu juga dengan perlakuan, kita akan mengurutkan terlebih dahulu rata yang tertinggi ke rata yang rendah,
Kemudian kita mencari selisihnya dan memberikan keterangan signifikan atau tidak signifikannya. Lalu kita akan memberi notasi. Jika dia signifikan, dia akan diberi notasi A. Jika data selanjutnya juga tetap signifikan, maka dia akan diberikan notasi B. Namun jika nanti di selanjutnya ada non signifikan, maka nanti dia akan memiliki notasi dua huruf. Tapi pada data ini semua hasil yang didapat yaitu signifikan. Kemudian kita akan mencari selisih dari semua data, mau dari perlakuan M maupun F. Sama seperti di sebelumnya, kita akan mengurutkan data yang tertinggi dan terendah, mulai dari M0 F0 atau M1 F1. Kita akan mengurutkan mana yang paling tinggi ke terendah agar kita dapat mencari selisih dari masing-masing rata. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan rumus sama dengan kita pilih rata dari M2F2 dikurang dengan rata M1 F2. Kita menggunakan simbol dolar agar nanti jika kita ngedrag, dia akan atau rumusnya akan tetap seperti ini, yaitu sama dengan M2F2, namun yang berganti nanti yaitu di data yang mengurangkannya. Setelah itu kita tinggal drag. Nah, dan untuk mengetahui keterangan signifikan dan non-signifikannya, kita sama seperti tadi akan menggunakan rumus pemisalan, yaitu sama dengan if jika nilai dari selisih M2F2 dan M1F2 lebih kecil dari nilai BNT 5%, maka dia non-signifikan, namun jika lebih besar, dia signifikan. Dan dari data ini, semua hasil atau semua perlakuan, yaitu dari semua perlakuan, dia akan signifikan. Kemudian dari data ini dapat disimpulkan bahwa kombinasi perlakuan mulsa organik dan frekuensi pemupukan 2 minggu M2F2 terbukti memberikan hasil tertinggi dari setiap perlakuan dibandingkan dengan kombinasi perlakuan lainnya. Nah, hal ini ditunjukkan melalui uji BNJ di mana kombinasi M2F2 masuk ke dalam kelompok dengan notasi A yang mengindikasikan perbedaan nyata dan signifikan secara statistik. Kemudian kita akan masuk ke rancangan acak kelompok, di mana rancangan acak kelompok ini tidak jauh beda dari rancangan acak lengkap. Yang membedakan dari rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok hanya ada pada uji ANOVA-nya, di mana uji ANOVA pada rancangan acak lengkap tidak mencari DB kelompok, JK kelompok, KT kelompok, dan F hitung kelompok. Namun di rancangan acak kelompok, di ANOVA kita akan menghitung dari DB kelompok, JK kelompok, KT kelompok, F kelompok. Sama seperti di rancangan acak lengkap tadi, pertama-tama kita akan mencari jumlah dan rata dari setiap kombinasi perlakuan. Lalu mencari faktor korensik, seperti yang di rancangan acak lengkap tadi. Kemudian membuat tabel 2 arah, lalu mencari nilai ANOVA masing-masing. Karena di sini kita akan mencari DB perlakuan, sebenarnya sama seperti di rancangan acak lengkap tadi, yang membedakannya hanya di sini ada mencari yang bagian kelompok. Di mana untuk mencari nilai dari DB kelompok menggunakan rumus sama dengan konta, yaitu jumlah dari ketiga F
kelompok tadi atau yang dari tabel dua arah lalu dikurang satu. Lalu untuk mencari jika kelompok menggunakan rumus Chomsky, jumlah dari setiap ulangan dibagi 9 dan dikurang oleh faktor Korensik. Lalu kita akan mencari KT kelompok, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan JK kelompok dibagi dengan DB kelompok. Lalu untuk F hitung menggunakan rumus sama dengan KT kelompok dibagi dengan KT galat. Dan untuk mencari F 5%-nya yaitu DB kelompok dibagi dengan DB galat. Dan untuk keterangannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita menggunakan pemisalan yaitu sama dengan if F hitung 5 if F 5% dari kelompok lebih kecil dari F hitung kelompok. Maaf, saya diperlakukan. Oke, saya ulangi. Menggunakan pemisalan yaitu sama dengan jika nilai dari F 5% kelompok lebih kecil dari F hitung kelompok, maka dia non-signifikan. Namun jika lebih besar, maka dia signifikan. Lalu untuk selanjutnya sama saja seperti yang ada pada rancangan acak lengkap tadi. Kita akan melakukan uji lanjut perperlakuan, yaitu perperlakuan M dan F, di mana kita akan mengurutkan dari perlakuan dengan rata yang terbesar ke rata yang terkecil, lalu kita mencari selisihnya. Kita mencari selisih seperti berikut, yaitu selisih dari M2 dan M1, lalu kita enter. Di mana di sini, maaf, kita lanjut. Kita untuk mencari selisih, untuk mengetahui keterangan signifikan dan non-signifikannya, kita menggunakan seperti pada sebelumnya, kita menggunakan pemisalan, yaitu sama dengan if jika nilai selisih dari M2 dan M1 lebih kecil dari BNT 5%-nya, maka dia non-signifikan, dan jika lebih besar dia signifikan. Dan untuk notasinya, kita akan memberi notasi A. Untuk ini, karena dia masih signifikan, ini salah. Di sini adalah B dan notasi B, dan selanjutnya ini masuk ke dalam notasi C. Dan untuk perlakuan F sama seperti pada M, kita akan mengurutkan dari rata yang terbesar dan ke rata yang terkecil. Lalu kita mencari selisihnya menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan F2 dikurangi F1. Dan kita mencari keterangannya. Mohon maaf, di sini ada sedikit masalah, maka saya akan perbaiki, yaitu untuk mencari rumusnya adalah menggunakan pemisalan, yaitu sama dengan if jika hasil dari selisih F2 dan F1 lebih kecil dari, harusnya ini adalah K3, di mana K3 itu adalah BNT 5%-nya. Nah, lalu kita tinggal drag ke bawah. Sama untuk seperti yang selanjutnya, di mana di sini saya memiliki kekeliruan, maka saya akan perbaiki,
di mana ini harusnya menjadi lebih kecil dari K3. Dan untuk yang selanjutnya juga sama. Nah, di mana dari hasil ini kita akan memberikan notasi, yaitu kita perbaiki notasi yang sebelumnya, ini notasinya salah. Seharusnya notasinya adalah B, dan selanjutnya notasinya adalah C. Nah, dan selanjutnya kita kan mencari selisih dari semua perlakuan, mau perlakuan M maupun perlakuan F. Sama seperti di rancangan acak lengkap tadi, kita akan menggunakan cara yang sama, yaitu mengurutkan dari jumlah rata yang terbesar ke yang terkecil, lalu mencari selisih masing-masing, lalu memberikan keterangan signifikan maupun non-signifikannya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika memiliki kekurangan dan salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih.